Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 8, yaitu bab yang kedua. Dengan judul, Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, perkenalkan data diri Bapak sebagai pengajar mata pelajaran PPKN. Nama lengkap Bapak Iwayan Chandra Putra, SPD GR. Tujuan pembelajaran bab 2. Yang A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbabnya adalah hakikat konstitusi. Yang kemudian yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang B, kita akan bahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbabnya, yang pertama, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kemudian yang D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan bahas mulai dari poin yang A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan bahas hakikat konstitusi. Nah, seorang pemikir dari Romawi kuno yang bernama Cicero yang hidup tahun 1106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dimanapun dalam kehidupan kelompok manusia, senantiasa terdapat aturan yang mengikat warga negaranya. Kita bahas pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antara negara dan warga negara atau penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, macam-macam konstitusi. Itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Yang kita miliki adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, konstitusi yang tidak tertulis atau dikenal dengan istilah konvensi. Itu adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Contoh dari konstitusi tidak tertulis itu adalah pidato kepresidenan setiap tanggal 16 Agustus, kemudian pemilihan menteri oleh presiden, kemudian upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, kemudian peletakan posisi foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor pemerintahan. Sifat konstitusi. Sifat konstitusi ada dua. Yang pertama itu rigid atau kaku, yaitu untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit. Kemudian yang kedua, fleksibel atau luas. Itu artinya konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya yang keempat, isi konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Kemudian yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Kalau di Indonesia itu terdapat lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Kemudian kita bahas yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang pertama itu sebagai sumber tertib hukum. Kemudian yang kedua sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci atau kita sebut dengan Declaration of Independence. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Yang keempat, merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kelima, merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, mengandung pokok kaidah yang fundamental. Selanjutnya yang ketiga, hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini adalah proklamasi kemerdekaan kita yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan bahas mulai dari yang pertama itu hakikat proklamasi kemerdekaan. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proclamation yang artinya adalah pengumuman kepada seluruh rakyat. Kemudian proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan suatu bangsa. Lanjut yang kedua, proklamasi kemerdekaan memuat hal pokok. Ada dua hal pokok. Nah, yang pertama itu pernyataan kemerdekaan bangsa. Kemudian yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang A, proklamasi kemerdekaan dan pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan kepada bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian yang B, proklamasi kemerdekaan dan pembukaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang C, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Lalu yang D, pembukaan merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan. E, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya adalah membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulan, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Berikutnya Bapak tampilkan tabel hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teks proklamasi kemerdekaan alinea pertama di sana berbunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka alinea pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam alinea pertama pembukaan, alinea kedua pembukaan, dan alinea ketiga pembukaan. Alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, alinea ini merupakan mencerminkan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, alinea kedua ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat. Di sana mengarah pada pertanggungjawaban proklamasi kemerdekaan. Raih dan wujudkan cita-citamu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.